Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke hari yang ke-25 di dalam bulan yang penuh berkah ini. Berarti tinggal 5 hari lagi Ramadan akan berlalu. Dan musim-musim keberkahan itu tinggal sedikit. Maka semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang senantiasa rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa akhir ini. Ikhwati azakumullah, sebagaimana kita sebagai seorang mukmin, akidah kita adalah meyakini adanya neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu adalah sesuatu yang nyata, benar. Neraka pun demikian, sesuatu yang nyata. Maka ketika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi dia ada dua pilihan, yaitu al-jannah wan nar. Maka ikhwati azakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa neraka itu salah satu penyebab masuk ke dalam neraka adalah dosa. Dan parahnya kita ini adalah manusia yang punya potensi melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mungkin keliru. Kita mungkin berbuat dosa, sementara sebab masuk ke dalam neraka itu adalah dosa. Kalau demikian ikhwati azakumullah, maka kita semua punya potensi untuk masuk neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin bagi saya masuk neraka, mungkin para jamaah semua juga masuk neraka karena kita punya kesalahan. Namun ikhwati azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Yang kasih sayang Allah ini mendahului murkanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hamba-hamba yang Dia pilih dari api neraka. Artinya seseorang ini sudah layak untuk masuk neraka karena kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu Allah merdekakan dia, Allah bebaskan dari api neraka tersebut. Dan banyak riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah taala untuk lepas dari api neraka. Wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad sampai kepada sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan." Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dipilih untuk dimerdekakan dari api neraka di siang hari Ramadan dan di malam hari Ramadan. Jadi tiap hari Allah membebaskan orang-orang yang dipilih dari api neraka di Ramadan. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, bukan hanya di akhir, setiap hari. Kemudian juga dalam hadis yang hampir mirip diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh para ulama, dikatakan inna lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa'a. Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla di setiap waktu berbuka itu ada orang-orang yang dipilih untuk dimerdekakan dari api neraka. Jadi Ramadan ini ada 3 waktu di mana Allah taala membebaskan orang-orang yang dipilih itu dari api neraka. Yang pertama di siang Ramadan, yang kedua ketika hendak berbuka, ketiga ketika malam hari. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Mungkin kita bertanya, kalau di siang hari orang-orang bersaum, menahan lapar. Kalau di malam hari orang melakukan qiyam, melakukan salat malam.
Nah, kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala membebaskan juga orang-orang yang dipilih tersebut ketika berbuka? Maka para ulama mengatakan bahwa saat berbuka tersebut, pertama dia adalah puncak-puncaknya kita sedang lapar, sedang haus, ditahan dari mulai terbit fajar, ditahan terus sampai di sore hari, puncaknya lapar tersebut. Kemudian makanan ada di depan kita, tersedia. Kalau seandainya mau kita makan pun selesai urusan. Tapi kita tahan-tahan, kurang 1 menit lagi. Padahal tinggal comot tuh, ya. Kita tahan diri. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Maka ikhwati azakumullah, maka perlu kita juga mengetahui siapa orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Ta'ala tersebut untuk dimerdekakan dari api neraka. Maka di kesempatan kali ini kita akan sebutkan amal-amalan yang membebaskan kita dari api neraka tersebut. Semoga kiranya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala utaqa'u minan nar, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Ikhwati azakumullah, amalan yang pertama yang membebaskan seorang dari api neraka adalah rajin bersedekah. Dengan semua pintunya. Kita sudah sebutkan di kajian yang lalu tentang zakat. Jadi bersedekah itu bahagian. Kata besarnya adalah berinfak. Berinfak, menunaikan harta. Menunaikan harta kita, membelanjakan harta kita. Baik untuk diri kita, kepada orang-orang yang wajib kita infaki, kepada anak istri kita, kepada masjid, kemudian bersedekah kepada siapa yang kita sukai, berzakat dari hal-hal yang diwajibkan. Semua pintu itu ya ikhwati jazakumullah adalah pembebas dari api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisikit tamar." Takutlah kalian kepada api neraka, berat api neraka tersebut. Maka walaupun dengan engkau harus bersedekah dengan sebutir kurma. Artinya kalau kita nggak punya apa-apa untuk bersedekah, cari yang kira-kira bisa untuk sedekah walaupun sedikit. Karena itu akan sangat punya potensi melepaskan orang dari api neraka. Semuanya, semua bahagian dari infak tersebut. Karena diceritakan ada seorang perempuan membawa 2 anaknya menjumpai Rasulullah SAW, meminta bantuan. Diketuklah rumah Rasulullah SAW, rumah orang yang mulia ini. Kebetulan Rasulullah tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Maka perempuan ini meminta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini rumahnya seorang nabi, seorang yang besar. Ternyata beliau tidak memiliki banyak harta. Walaupun beliau mampu meraup seluruh harta dunia. Tapi di rumah beliau tidak ada harta. Lalu Aisyah mencari-cari apa yang bisa diberikan kepada perempuan ini. Maka ternyata dia menemukan di rumahnya ada 3 butir kurma. Di rumah Rasulullah cuma ada 3 butir kurma pada saat itu. Lalu Aisyah memberikan kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan ini memberikan kurma tersebut kepada 2 anaknya. Tinggal 1 yang dia punya. Maka kedua anaknya itu pun lahap memakan kurma tersebut. Kemudian ibu ini ingin memakan bagiannya. Kemudian dia lihat mata anaknya masih melihat kurma ini. Maka mau tidak mau ibu itu pun memotek 2 kurma tersebut. Dan dia tidak memakannya, dia bagikan kepada 2 anaknya itu. Maka tersentuhlah Aisyah radhiyallahu anha melihat ibu tersebut yang membagikan makanannya kepada kedua anaknya ini. Sampai-sampai apa yang dia lihat itu berkesan sekali dalam hatinya. Ketika Rasulullah datang, langsung dia ceritakan. Tidak tahan dia menahan apa yang dia lihat tadi, dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sang ibu ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan ibu ini, syatirun anin nar, satirun anha anin nar, akan menutup, menghijabi ibu itu dari api neraka. Bayangkan ikhwati azakumullah, itu sedekah kepada orang yang memang kita cintai, anak kita, keluarga kita. Jadi kalau seorang suami memberikan suapan makanan kepada istrinya, maka itu sedekah di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia itu wajib. Ya. Seorang istri menyuapi anaknya, sedekah. Ya, karena itu jangan tahan-tahan rezeki kita kepada orang-orang yang memang bisa kita bantu, keluarga kita, sahabat kita.
Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara orang yang dinaungi pada hari kiamat nanti adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Itu seorang yang bersedekah kemudian dia samarkan, dia sembunyikan sedekahnya itu. Sampai-sampai apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya tidak ada yang tahu, keluarganya tidak ada tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu kalau dia bersedekah. Dia sembunyikan. Karena itu ikhwati azakumullah, ketika orang-orang digiring ke dalam api neraka, maka orang-orang ini bersuruh kepada Allah, menghibah kepada Allah. Apa yang mereka hibah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong beri aku waktu jeda sebentar saja. Balikin aku ke dunia. Untuk apa hambaku? Kata dia, la asaddaqanna, maka niscaya aku akan sedekah. Kenapa? Karena dia melihat sedekahlah yang menghalang-halangi seseorang dari api neraka. Maka ikhwati azakumullah, di 10 akhir Ramadan ini masih tersisa 5 hari. Maka jangan sampai lewat 1 hari pun tidak bersedekah kita. Kalau kita hadir di masjid, jangan lupa bawa uang. Kalau perlu diberikan sebuah standar. Ini Ramadan, maka saya harus bawa uang. Paling tidak misalnya 100.000 atau 50.000. Yang mungkin biasanya kita bersedekah 5.000 mungkin, 10.000 mungkin. Maka kita tingkatkan di 10 akhir ini. Karena bisa jadi ketika kita menaruh sedekah tersebut pas dengan malam Lailatul Qadar, kita bisa bayangkan uang kita yang sedemikian dikalikan 1000 bulan, belum lagi dikalikan keutamaan dari sedekah tersebut. Ya, maka ini membebaskan kita dari api neraka. Yang kedua, ikhwati azakumullah, yang membebaskan orang dari api neraka yaitu orang yang memiliki 4 sifat. 4 sifat di dalam dirinya, maka dia diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam api neraka. Apa 4 sifat tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana hayyinan layyinan sahlan qariban harramahullahu ta'ala 'alan nar." Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh para ulama, disebutkan juga oleh Imam Al-Munzir dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersifat yang pertama hayyinan, yang kedua layyinan, yang ketiga qariban, yang keempat sahlan, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka, orang tersebut. Apa itu hayyinan? Yang pertama hayyinan, orang yang tidak terburu-buru, tenang. Ya. Dia tidak gampang gerasa gerusu, tidak gampang marah, tenang, berpikir tenang. Ya. Karena ikhwati azakumullah, at-tahanni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datang dari Allah. Ketergesa-gesakan itu dari setan. Dan orang-orang kalau sukanya tergesa-gesa pasti nyesal. Ambil keputusan tergesa-gesa, tersesal. Ya. Karenanya jangan tergesa-gesa. Ya, sebab orang yang tergesa-gesa itu ikhwati azakumullah, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang tergesa-gesa di dunia ingin dapat kenikmatan dengan apa yang dia dapat di akhirat kelak, maka dia tergesa-gesa akhirnya ingin dapat kekayaan, tergesa-gesa korupsi. Ingin dapat kenikmatan, perempuan berzina, tidak sabar untuk menikah. Maka orang-orang yang bersabar, tenang, memperhitungkan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan dia terlepas dari neraka. Kemudian yang berikutnya layyinan, lembut, ya. Jadi kalau bergaul dengan orang dia tidak kasar. Kata-katanya lembut, tidak gampang marah. Saya kalau melihat di jalan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab orang sering bertengkar di jalan tersebut adalah karena kasar. Kita tersenggol sedikit saja, padahal orang yang nyenggol juga enggak punya niat nyenggol kita. Kalau seandainya kita tenang, enggak ada masalah. Ya, tapi karena tersenggol sedikit, marah, emosi, berantem akhirnya. Kadang-kadang sampai pukul-pukulan dan sebagainya, dan memacetkan jalan. Padahal sebenarnya cukup dia mengatakan mohon maaf ya,
saya nggak sengaja. Maka turunlah emosi tersebut ya. Tapi kalau ngotot, apa yang terjadi? Terkenalah musibah ya. Lainan, lembut. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan jadi orang bikin orang lain takut kepada kita. Justru jangan kita membuat orang takut kepada kita. Sebab yang kita takutin siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membuat orang takut kepada kita, kita bikin sangar kita, ya, kita bikin berwibawa sehingga orang takut kepada kita, maka itu timbullah satu sifat kita ingin menjadikan diri kita Tuhan, Tuhan yang ditakuti. Nggak ada gunanya. Pernah dikatakan Rasulullah SAW ada 2 orang datang ke masjid tidak sholat berjamaah. Lalu dipanggil tuh orang, ya, karena yang manggil Rasul neredek dia, ketakutan. Karena dia tidak sholat berjamaah, dia tahu dia salah. Yang manggil siapa? Rasulullah SAW, orang yang penuh wibawa. Lalu orang ini ketakutan, 2 orang ini ketakutan. Lalu apa kata Rasulullah? Ala rislika, fa inni ibnu mra'atin ta'kulul qadid, kata Rasulullah. Inni ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kata Rasulullah, tenang saja kamu, kenapa takut? Tenang saja, biasa saja. Saya ini hanya anak seorang perempuan yang makan dendeng, kata Rasulullah. Saya ini biasa, sama dengan kamu. Saya hanya orang biasa saja. Nggak usah takut-takut. Jadi dia tenangkan sebelum Rasulullah bertanya, kenapa kamu nggak sholat? Rasulullah tenangkan dia. Jadi Rasulullah tidak pernah membuat orang takut. Jadi kalau kita membuat orang takut, ya, jaim itu kalau kita perhatikan apa jaim? Jaga image ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu mirip-mirip jahim. Apa itu jahim? Neraka jahim. Ya. Jadi kita nggak usah, biasa saja. Ya, santai ketika ada orang, jangan bikin orang takut. Ya. Yang ketiga, sahlan. Sahlan artinya mudah. Ya. Jangan mempersulit orang. Ya. Orang punya urusan dengan kita persulit. Ya. Mudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan kita. Kadang-kadang kita ini ditelepon orang, ya, lagi di jalan mungkin ada acara, telepon berkali-kali, orang ini butuh kepada kita. Kita lihat HP, ada 5 kali miss call. Kita bilang biarin saja, dia yang butuh, nanti dia juga telepon lagi. Biasanya kan begitu ya. Ada orang datang ke rumah kita nggak ketemu kita. Istri kita bilang ada orang datang Pak. Biarin saja, kalau dia butuh dia datang lagi. Santai saja. Tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau tidak menyulitkan orang lain. Ketika orang itu butuh, ya kita punya pulsa, telepon balik. Nggak ada masalah. Oh saya rugi dong. Nggak ada masalah, itu urusan dunia. Kita telepon dia, mudahkan urusan orang lain. Dikatakan Rasulullah SAW, Fatimah datang ke rumah beliau mencari Rasulullah SAW, putri beliau. Sementara Rasulullah tidak ada di rumah, menunggulah Fatimah ini sampai waktunya tidak datang juga, maka Fatimah pulang. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, lalu Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan, wahai Rasulullah, sungguhnya tadi Fatimah mencari engkau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah SAW tidak lagi sempat berpikir untuk beristirahat sebentar di rumah atau duduk. Beliau langsung berjalan. Lalu kata Aisyah, kenapa engkau tidak beristirahat sebentar? Kata Rasulullah, saya tidak ingin Fatimah hari ini duduk dengan hati yang gundah gulana karena ingin bertemu dengan aku. Maka didatangilah Rasulullah rumahnya. Ya. Padahal ini orang tua, ya. Orang tua kan biasanya lebih tinggi. Biarin saja nanti dia datang lagi. Tidak, Rasulullah yang datang. Ya. Dimudahkan urusan tersebut, ya. Karena biasanya orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan ini, jadikanlah kebijakan itu yang memudahkan. Ya. Karena itu ikhwati jazakumullah, kalau kita mendapatkan perkara kita sulit, ketika ngurus ini sulit, berat kok jadi kacau begini ya, maka kita perlu introspeksi. Oh mungkin dulu saya pernah nyusahin orang sehingga dalam keadaan begini susah. Karena itu nanti ketika orang datang di akhirat kemudian dia susah, maka itu salah satunya karena dia menyusahkan orang di dunia, ya. Membuat orang pontang-panting, ya, pimpong sana, pimpong sini dan sebagainya, disusahkan. Ya. Maka mudahkanlah urusan orang lain. Kemudian qariban, ini yang keempat, qariban. Qarib artinya dekat. Artinya dekat dengan semua orang. Dia tidak membuat dirinya memiliki kasta-kasta. Dia berbicara dengan pejabat dekat.
akrab. Ya. Berbicara dengan orang bawahan, akrab. Maupun ini anak buahnya, dia tidak bedakan. Dia akrab, gampang. Ya. Lembut, tenang, ya, tidak banyak menyusahkan orang lain. Maka ini ukhati jazakumullah, orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah, amalan yang membebaskan kita dari api neraka adalah al-buka'u min khasyatillah, yaitu menangis karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mungkin pernah menangis karena kehilangan benda kita, kehilangan uang kita, mungkin kehilangan yang lain-lain, wa na'udzubillahi min dzalik. Kita menangis. Kadang-kadang seorang suami nangis di depan istri. Ada, Pak? Ada nggak suami nangis di depan istri? Ada, ya. Nggak ada guna itu. Tidak memberikan manfaat. Begitu pula seorang istri nangis di depan suaminya. Tidak ada manfaat kecuali hanya manfaat menenangkan hati dari kekesalan saja. Tetapi menangis yang memiliki pahala yang membebaskan dari api neraka ketika seorang duduk sendirian kemudian dia ingat dosa-dosa dia. Oh, dulu saya waktu SMA begini, dulu saya pernah pacaran, pegang ini, pegang itu. Ingat dia. Dan dia tahu itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, daripada aku disuruh menyentuh seorang perempuan yang bukan hakku, maka lebih baik aku ditusuk dengan jarum dari api neraka. Dia ingat perkara-perkara dosa tersebut, kemudian dia menangis khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampunkan dosanya. Terutama ketika kita beriktikaf di 10 hari Ramadan ini, ikhwati azakumullah. Ambil waktu tersendiri, ingatkan perkara-perkara masa lalu, apa dosa-dosa yang pernah dilakukan, sampai fafadat ainahu, sampai bercucuranlah air matanya. Maka ini termasuk 7 golongan yang Allah nanti naungi di hari kiamat. Yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seorang yang menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bercucuranlah air matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi An-Nasa'i, dikatakan oleh Rasulullah, la yalijan nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu bisa balik ke putingnya. Apa maksudnya ini? Orang kalau memerah susu dari puting, seorang ibu menyusui bayinya dan keluarlah air susu itu dari putingnya, apa mungkin air susu itu masuk lagi ke dalam puting itu? Enggak bisa. Begitulah tidak akan bisa seseorang masuk ke dalam neraka kalau dia sudah mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwati azzakumullah, Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Enggak ada Allah lupa. Oh, Allah sudah lupa kok, itu kan berapa tahun yang lalu, ya. Pasti sudah dilupakan. Tidak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah ada Rabb kalian itu lupa, ya, diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingat dosa kita, maka bagaimana kita? Harusnya lebih ingat lagi dosa kita apa dulu, kita nangis. Ya, kita menangis, maka ini akan membebaskan kita dari api neraka, karena orang yang menyesali dosanya dia akan segera bertaubat. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang berikutnya, orang yang dijaga dari api neraka adalah islahus shalah bi idraki takbiratil ihram, yaitu memperbaiki salat dengan berupaya untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi jangan selalu berpikir masbuk saja nanti bisa. Ya, bisa memang, tapi tidak memiliki keutamaan. Kalau dia datang dan bisa menghadiri takbiratul ihram imam, terutama 40 hari dia jaga setiap salat 40 hari, dia dapatkan takbiratul ihram. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang salat untuk Allah 40 hari fi jama'atin, di dalam salat berjamaah, yudriku takbiratul ula, yang dia mendapatkan takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu bara'atani, maka akan ditulis bagi dia 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka.
Bayangkan, dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq. Yang kedua, dia dibebaskan dari sifat kemunafikan. Artinya dia dikatakan sebagai hamba yang mukhlis, yang ikhlas. Ya, ini kita upayakan punya program 40 hari jangan sampai lewat takbiratul ihram. Apa maksudnya ini? Maksudnya setelah 40 hari dia akan dimudahkan untuk berjamaah. Dia akan dimudahkan karena dia sudah melatih dirinya selama 40 hari tersebutnya. Kemudian yang berikutnya, ikhwat jazakumullah, amalan yang membebaskan kita dari api neraka adalah menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ya. Jadi kita menjaga salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Ya. Allah haramkan dia dari api neraka. Ya, ini kita jaga 4 rakaat. 4 rakaat itu bisa 2-2, bisa 4 sekaligus. Kalau 4 sekaligus tanpa tahiyat awal, langsung. Ya, 1, 2, 3, 4, kemudian tahiyat di akhir. Ini kalau ingat, ya. Kalau orang yang rada-rada gampang lupa, 2-2 saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Supaya jelas 2 rakaatnya itu. Kalau 4 rakaat khawatir cuma 3, ya. Nah, ini kita jaga. Kemudian yang berikutnya, ikhwat jazakumullah, yang membebaskan orang dari api neraka adalah memelihara dan mendidik anak perempuannya dengan benar-benar sehingga anak perempuan ini menjadi anak yang saleh, yang beriman kepada Allah. Wabil khusus kalau anak itu 3 orang, 3 anak perempuan dia didik semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sitrun anin nar, akan menjadi penjaga dia dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun min ummati," tidaklah ada seseorang dari umatku, ya'ulu thalatha banatin, yang dia memiliki 3 orang anak perempuan, au thalatha akhawatin, atau dia memiliki 3 orang saudari perempuan. Dia punya adik perempuan 3 orang, yang satu adiknya, satu kakaknya, semuanya 3 orang perempuan. Kemudian fayuhsinu ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik ini dia nafkahi, ya. Kemudian dia didik sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, illa kunna lahu sitran minan nar, kecuali ketiga anak putrinya tersebut akan menjadi penghalang dari dia dari api neraka. Jadi kalau kita punya anak putri, Pak, lihat anak putri kita, kalau masih belum berjilbab, masih belum kenal mana itu salat, ya, masih belum kenal mana sunnah, mana bid'ah, belum kenal mana tauhid, mana syirik, maka balik ke rumah, didik mereka. Sebab itu kadang-kadang bisa jadi masalah bagi kita di akhirat kelak. Ya. Didik para perempuan ini, karena perempuan ini agak sulit. Ada banyak batasan-batasan mereka. Mereka punya aura, ya. Mereka punya perasaan yang gampang dipengaruhi oleh orang-orang di luar sana, dipengaruhi oleh harta, ya, dipengaruhi oleh rayuan-rayuan, ya, sehingga mereka dengan perasaan itu gampang terjerumus. Maka ayahnya lah, saudaranya lah yang menjaga mereka, ajarkan mereka. Karena para ayah ini memiliki wilayatul ijbar, ya, artinya apa? Wilayah untuk memaksa. Paksakan mereka. Kok saya dipaksa, ayah? Saya pernah memerintahkan anak saya, kenapa saya nggak diberikan pilihan, ayah? Saya bilang, pilihan kamu tidak tahu. Kamu sedang mau jatuh ke api neraka, lalu ayah paksa, tarik. Walaupun dengan hal yang sedikit keras, tapi sungguhnya ini menyelamatkan engkau. Ayah terbuka hati dia, ya. Selamatkan dia, jadikan dia diajarkan agama. Jadi anak itu jangan hanya dikenalkan masalah dunia, diajarkan akuntansi, ekonomi, itu baik untuk banyak mendapatkan uang di dunia, tetapi tidak bisa membebaskan dari api neraka. Tidak ada yang bisa memperbaiki seseorang kecuali agama. Ajarkan mereka agama, ya, sehingga mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuat kita terjaga dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah,
yang membebaskan kita dari api neraka adalah membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil setiap hari 100 kali. Apabila kita bisa menjaga itu 100 kali setiap hari, ya, tahmid, takbir, tahlil. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Atau kita gabung tuh semuanya. Kita gabung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca 100 kali sehari, maka itu akan menjaga kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya tasbih, ya, 100 kali ini menandingi, ya, menandingi infak badanah, ya. Kata Rasulullah, man qala subhanallah mi'ata marrah qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, jadi di waktu pagi dan di waktu sore, dia baca subhanallah 100 kali, kana afdalu min mi'ah badanah, maka itu lebih afdal daripada dia diberi 100 ekor sapi. Ya, kita dapat hadiah 100 ekor sapi. Ini kan satu sapi saja harganya berapa? 12 jutaan, 15 juta kali 100. Wah, itu sudah 1,5 miliar. Maka kita mengucapkan subhanallah, subhanallah 100 kali itu lebih afdal dari itu. Ya, karena itu nanti akan menjadi penghalang dari api neraka. Ucapan alhamdulillah juga sebelum terbit fajar dan tenggelam matahari itu lebih baik daripada 100 ekor kuda yang dibuat untuk berperang di jalan Allah. Menginfakkan kuda 100 ekor, ini ucapan alhamdulillah lebih besar, dan seterusnya. Hadis ini panjang. Intinya di situ dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali sebelum terbit fajar dan 100 kali sebelum tenggelamnya matahari, maka itu akan menjaga dia dari api neraka. Bagaimana kalau lebih, ya? Lebih lagi. Setiap hari dia membiasakan dirinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ini akan membebaskan dia dari api neraka. Inilah ya jazakumullah beberapa perkara yang kita bisa sebutkan di kesempatan kali ini, ya, supaya kita membiasakannya. Sebelum akhir ada sesuatu yang bagus juga, ya, yaitu seseorang tidak bersegera. Jadi setelah selesai sholat, jangan bersegera merubah duduknya. Ya, dia di situ dengan posisi tahiyat akhirnya, yaitu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Jadi sabar, jangan langsung berdiri dengan posisi tersebut, ya, dalam keadaan posisi julus tahiyat akhir, belum berubah, ya, kecuali imam, karena ada sunnah menghadap kepada jamaah. Jamaah melakukan itu, dia belum berubah duduknya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ya, 10 kali, maka itu ahabbu ilayya, kata Rasulullah, lebih aku cintai min an a'taqa arba'ati min waladi Ismail, itu lebih aku cintai daripada engkau memerdekakan 4 orang budak dari keluarganya Ismail. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, lebih dicintai daripada dia memerdekakan budak. Dan ikhwati azakumullah, memerdekakan budak itu seperti Allah memerdekakan seorang dari api neraka. Maka ini kita biasakan, ya, biasakan berzikir setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Adapun pada salat-salat biasa maka cukup 1 kali saja. Ya, cukup 1 kali selesai membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa tambahan al-hayy yumitu yuhyi wa yumit, ya. Kalau
zuhur, asar, isya cuma satu kali dan tanpa tambahan yuhyi wa yumit. Jadi hanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh tambahkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dibaca 10 kali dalam kondisi belum berubah dari tahiyat akhir tadi ya. Baik, ini beberapa hal yang kita sebutkan, mudah-mudahan menjadi satu kebaikan dan manfaat bagi kita semua sehingga kita termasuk yang dipilih oleh Allah taala dibebaskan dari api neraka. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh iya benar, semuanya sahih Pak. Yang saya sebutkan semuanya sahih.